Indonesia Raya lah, Indonesia Jaya lah, Indonesia Raya lah, Indonesia Jaya lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Pagi merona dan menyala lembut pada Jumat penuh rahmat 12 Desember 2025. Ketika jarum jam baru saja menapak angka 8, Hotel Puri Senyur membuka pintunya seperti sahabat lama yang tahu persis betapa hati manusia membutuhkan jeda dari hiruk pikuk dunia untuk kembali basah oleh zikir, ayat dan getar yang menyatukan bumi pada langit tempat doa dilayangkan. Di sana, di ruangan yang terang oleh lampu kristal dan hati yang bercahaya, Forum Silaturahmi Husnul Khotimah telah bersiap memasuki putaran ke-148, angka yang bukan sekadar hitungan tetapi jejak langkah yang panjang dari kesungguhan, kesabaran serta keyakinan bahwa ilmu adalah sungai yang harus terus mengalir agar tidak berubah menjadi kubangan yang diam dan dilupakan. Dan di tengah arus sungai itu berdiri satu nama yang sudah lama menjadi mata air bagi banyak wajah yang hadir. Haji Muhammad Yostomo, seorang pembina, seorang penjaga bara semangat, seorang yang mengerti bahwa berhenti bukanlah kata yang pantas untuk urusan kebaikan, apalagi ketika kebaikan itu dimaksudkan untuk menghadirkan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta, rahmat yang meluber tanpa memandang batas agama, suku atau bendera yang dikibarkan manusia. Ia berjalan pelan dari pintu utama, disambut salam dan senyum, tetapi matanya tidak mencari penghormatan. Ia hanya mencari kepastian bahwa kursi-kursi telah tertata, bahwa karpet tidak licin, bahwa sound system tidak memekakkan, bahwa penceramah telah nyaman, bahwa semua peserta merasa seperti pulang ke rumah mereka sendiri. Sebab baginya mengadakan pengajian bukanlah sekadar menyelenggarakan acara, melainkan membangun ruang tamu rohani, tempat orang-orang dapat membersihkan debu batin, menggantikan pakaian hati, dan mengisi ulang iman yang mungkin robek oleh kerasnya hidup sehari-hari. Cahaya mengambil tempat. Pengajian rutin ini adalah ritual panjang yang tidak pernah kehilangan makna meski angka terus bertambah. Putaran ke-148 bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi tanda bahwa ada ratusan Jumat yang telah dipakai untuk merawat hati bangsa. Para peserta datang dengan berbagai cerita, ibu rumah tangga yang semalam tidak tidur karena anaknya demam, pegawai yang izin 1 jam karena merasa jiwanya perlu disirami, pedagang yang menutup kios sebentar agar jiwanya tidak berkarat, pensiunan yang ingin memastikan bahwa usia senja tidak menjadikannya layu. Mereka duduk berdekatan, beberapa membaca tasbih, beberapa mengobrol pelan, beberapa hanya menatap ke depan menunggu penceramah yang dijanjikan. Ustadz Dr. Haji Taufik Hidayat LC.MA, dosen PAI Universitas Mula Warman, seorang ulama yang suaranya lembut tetapi mampu mengguncangkan hati, seperti angin malam yang tidak terlihat tetapi menumbangkan dahan kering sekali sentuh. Meski di hotel berbintang, tetap di mimbar sederhana. Ustadz Taufik berdiri dengan pakaian putih,
Seorang ingin mengingatkan bahwa ilmu adalah cahaya dan setiap yang hadir adalah fitrah yang datang memantulkan cahaya itu tanpa batas. Sebelum memulai, ia memandang ke seluruh ruangan, mengamati wajah-wajah yang mengharap setetes hikmah. Dalam benaknya, ia tahu bahwa di antara orang-orang ini ada yang menahan air mata, ada yang memikul masalah, ada yang hampir menyerah, dan ada pula yang datang untuk mensyukuri bahwa hidup ternyata masih memberinya waktu untuk memperbaiki diri. Ilmu yang menghidupkan bangsa. Ketika Ustadz Taufik mulai berbicara, ruangan itu seolah mengecil, menjadi sempit seperti hanya dihuni satu suara saja. Ia bicara tentang betapa manusia sering diseret oleh ambisi, lalu terlupa bahwa dunia hanyalah persinggahan. Ia bicara tentang betapa bangsa tidak hanya membutuhkan gedung dan jalan, tetapi juga jiwa yang kuat, yang disemai melalui kebaikan dan ditopang oleh keikhlasan. Ketika orang-orang beriman berkumpul, ucapnya perlahan, maka yang hadir bukan hanya manusia tetapi juga malaikat yang menurunkan ketenangan, dan ketika ketenangan turun bertambah pula kekuatan bangsa. Kata-katanya menggema di setiap dinding hati yang terbuka. Ada yang mencatat, ada yang menunduk, ada yang tiba-tiba merasakan bahwa sesak di dadanya mulai menemukan pintu keluar. Ia mengingatkan bahwa rahmatan lil alamin bukanlah slogan kosong, tetapi konsep besar yang menuntut umat manusia untuk menjadi sumber kebaikan bagi siapapun. Kita memakmurkan bumi, katanya, bukan dengan teriakan, tetapi dengan pengetahuan, dengan kelembutan, dengan tindakan kecil yang membersihkan, bukan mengotori, yang merangkul, bukan memecah. Saat itu di bangku depan, Haji Muhammad Yosutomo akan hadir di tempat pertemuan yang mulia, menunduk seperti sedang mengulang setiap kalimat yang baru saja ia dengar, membawanya pulang ke dalam dirinya sendiri. Baginya, setiap pengajian adalah cermin, tempat ia dapat menilai seberapa jauh langkahnya mendekati atau menjauhi jalan yang Allah ridhoi. Ia tahu bahwa bangsa tidak dibangun oleh pidato keras, melainkan oleh hati yang tenang, dan ketenangan itu seringkali hanya bisa tumbuh di ruang seperti ini. Ketika manusia ikhlas mendengarkan firman-firman yang selama ini hanya lewat di telinga tanpa sempat singgah. Pengajian rutin jembatan surgawi. Bagi sebagian orang pengajian hanyalah acara, tetapi bagi Haji Muhammad Yosutomo pengajian adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan dunia yang tampak dengan dunia yang tidak terlihat. Ia selalu mengatakan bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang membutuhkan arah, dan arah itu hanya bisa ditemukan ketika manusia berhenti sejenak untuk bertanya kepada Tuhannya. Setiap putaran pengajian, ucapnya dalam sambutan singkat, adalah langkah kecil menuju surga. Kalau kita tidak mampu berlari, maka kita berjalan. Kalau kita tidak mampu berjalan, maka kita merangkak. Yang penting adalah jangan berhenti. Ucapannya membuat beberapa peserta menahan haru. Berapa banyak yang pernah merasa bahwa dirinya sudah tidak layak menghadap Allah lagi. Tetapi pengajian ini bukan pintu bagi semua, tanpa syarat, tanpa batas. Ada bapak-bapak yang baru memulai lagi salat 5 waktu setelah bertahun-tahun lalai. Ada ibu-ibu yang baru belajar membaca Al-Quran meski usia mereka sudah senja. Ada anak-anak muda yang datang karena diajak ibunya tetapi pulang sebagai pencari iman yang lebih serius. Semua itu adalah buah dari pengajian rutin ini, buah dari konsistensi, buah dari keberanian untuk tidak pernah menyerah pada keadaan. Dan di balik semua itu ada Haji Muhammad Yosutomo yang menolak untuk berhenti karena ia percaya bahwa satu hati yang terselamatkan lebih berharga daripada 1000 ucapan terima kasih. Bangsaan tumbuh dari cahaya. Pengajian ini bukan hanya religi tetapi juga kebangsaan. Di dalamnya cinta tanah air tidak dipisahkan dari cinta ilahi. Para peserta diingatkan bahwa Indonesia adalah amanah besar, bahwa kemerdekaan bukan sekadar tanggal di kalender sejarah, tetapi nikmat yang harus dijaga dengan akhlak, dengan ilmu, dengan toleransi, dengan menghargai perbedaan sebagai bagian dari keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa yang kuat
adalah bangsa yang warganya mencintai Allah, menghargai sesama, dan memakmurkan bumi tanpa saling menyakiti. Di dalam syair kebangsaan ini, para peserta tidak diajak berteriak slogan, tetapi diajak merasakan bahwa kebaikan adalah energi yang menyatukan. Betapa banyak bangsa runtuh karena hati-hati manusia retak, dan betapa banyak bangsa bangkit karena iman yang mengajarkan kasih. Jalan menuju gerbang surga. Ketika acara mendekati akhir, doa pun dipanjatkan. Semua tangan terangkat, beberapa suara mulai serak, beberapa mata berkaca-kaca. Doa itu melingkupi sebuah ruangan, seperti kabut pagi yang turun perlahan di atas ladang yang haus. Mereka memohon agar hati dijaga, agar langkah dikuatkan, agar keluarga diselamatkan, agar bangsa dipelihara, agar jalan menuju surga tidak tertutup oleh kesalahan mereka sendiri. Di antara doa yang mengalir, nama Haji Muhammad Yosutomo sering disebut dalam hati sebagai tanda terima kasih atas kegigihannya, atas waktunya, atas keikhlasannya untuk terus menyelenggarakan pengajian rutin ini tanpa lelah, tanpa putus, hingga mencapai putaran ke 148 dan insya Allah akan terus berputar hingga angka-angka berikutnya. Pengajian ini akhirnya benar-benar menjadi jembatan yang disepakati bersama, jembatan yang menghubungkan dunia tempat kaki berpijak dengan surga tempat jiwa ingin pulang. Dan ketika para peserta berdiri meninggalkan ruangan, mereka tahu satu hal tanpa perlu dikatakan, bahwa jalan menuju pintu gerbang surga ilahi memang panjang dan berliku. Tetapi setiap Jumat, setiap zikir, setiap ilmu, setiap niat baik adalah batu pijakan yang membuat perjalanan itu tidak lagi menakutkan. Karena selama masih ada orang-orang seperti Haji Muhammad Yosutomo, selama masih ada guru-guru seperti Ustadz Taufik, selama masih ada forum silaturahmi husnul khotimah, selama masih ada hati-hati yang rindu cahaya, maka rahmat Allah akan selalu menemukan jalan untuk menyapa bumi ini dengan lembut rahmatan lil alamin, yang memakmurkan, yang menyatukan, yang menghidupkan. Amin ya robbal alamin. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا
وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم Indonesia Raya dan Indonesia jayalah, Indonesia Raya dan Indonesia jayalah, la ilaha illallah Muhammad
محمد رسول الله محمد رسول الله. Cinta Indonesia. Merdeka. Harmoni. Allahu Akbar. Amin. Terima kasih.